Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan pembahasan fisika, khususnya pembahasan hukum Newton tentang gerak. Mana kita masuki poin yang kelima, yaitu pengertian gaya gesekan atau friksi. Bila suatu benda diletakkan pada suatu permukaan yang kasar, kemudian benda tersebut ditarik dengan sebuah gaya, maka akan terjadi gaya yang berlawanan yang disebut dengan gaya gesekan, yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama gaya gesekan statis atau disimbolkan dengan Fs, yaitu gaya gesekan yang timbul selama benda belum bergerak atau dalam keadaan diam, yang dirumuskan dengan Fs sama mu s kali n. Yang kedua, gaya gesekan kinetis yang disimbolkan dengan Fk, yaitu gaya gesekan yang timbul pada saat benda bergerak, yang dirumuskan dengan Fk sama dengan mu k kali n. Dimana di sini gaya gesek statis lebih besar dari gaya GT kinetis, dan koefisien gaya statis lebih besar dari koefisien gaya kinetis, dengan ketentuan di sini mu s adalah koefisien gesekan statis, mu k koefisien gaya gesekan kinetis. Perlu diperhatikan bahwa mu s kali n, yaitu koefisien gaya dengan gaya normal, adalah gaya gesekan statis maksimum. Gaya gesekan statis maksimum Dengan demikian, gaya gesekan statis tidak selalu sama dengan mu s kali n. Misalkan suatu benda yang terletak pada bidang datar yang ditarik oleh suatu gaya F. Perhatikan gambar, kita lihat. Ada suatu materi yang ditarik, benda di mana kita menggunakan penerapan hukum Newton. Kita buatkan sumbu kartesius, di mana arah kanan positif, gaya yang benda itu yang ditarik oleh suatu gaya, sedangkan Fs gaya gesek berlawanan arah, gaya normal ke atas dan benda ke bawah. Ini ada beberapa kasus dari benda yang ditarik. Yang pertama, kasus pertama, bila gaya itu lebih kecil dari gaya gesek statis dalam keadaan maksimal, maka benda akan diam, di mana tidak ada akselerasi atau percepatan 0, maka berlaku sigma F sama dengan 0, artinya jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0 karena benda dalam keadaan diam. Sesuai dengan pengertian sumbu kartesius ke kanan positif dan ke kiri negatif, maka arah gerak ke kanan positif plus F min Fs sama dengan 0 akan menjadi bahwa Fs sama dengan F, artinya kesimpulannya, jika benda belum bergerak, maka gaya gesek sama dengan gaya gesek yang kita berikan pada benda itu. Kasus yang kedua, bila gaya geseknya sama dengan gaya gesek koefisien statis maksimum, maka benda dalam keadaan akan bergerak. Karena benda masih belum bergerak, artinya masih dalam keadaan diam, maka berlaku jumlah gaya yang bekerja pada itu sama dengan 0 plus F min Fs sama dengan 0, Fs sama dengan F sama mu s kali n, di mana G gaya normal atau Newton. Kesimpulannya, jika benda tepat akan bergerak, maka gaya gesek sama dengan gaya gesek maksimum, yang besarnya Fs maksimum sama dengan mu s sama kali dengan n atau gaya normal. Kasus yang terakhir, yaitu kasus yang ketiga, bila gaya tarik itu lebih besar dari gaya gesek statis maksimum, maka benda akan bergerak. Karena benda bergerak, maka gaya geseknya berlaku adalah gaya gesek kinetis. Jadi sigma Fx sama m kali a, di mana plus F min F sama dengan kali a, dengan operasi matematik a sama dengan F min Fk min m, di mana kita lihat dari sketsa gambar seperti itu dengan penerapan hukum Newton. Arah ke kanan negatif, arah ke kiri
arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Ada bidang kasar, di mana gaya normal ke atas, gaya berat benda ke bawah. Demikianlah pengertian gaya gesekan yang untuk episode selanjutnya kita akan berikan contoh-contoh soal dalam hukum Newton tentang gerak ini. Nah, karena itu ikuti terus channel Mulyana yang Terpadu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.